Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara Aries di pertengahan bulan November 2023. Mohon maaf ya untuk teman-teman Aries. 3 zodiak sebelumnya sudah cepetan duluan ke upload. Namun sisanya enggak. Ini gara-gara ada kendala. Semoga teman-teman Aries bisa memakluminya ya. Seperti biasa, saya nggak kebacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa, atau bolak-balik untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, tentunya pasangan, untuk kamu yang memiliki pasangan, atau orang lama, orang baru, tergantung sama siapa kamu sedang dealing. Ini bersifat general, bisa juga untuk kamu yang punya pasangan, atau bisa juga yang belum bisa move on. Oke, ada go to the distant, true love, imagine unrequited love, soulmate maksud saya, calling in your soulmate. Oke, saya buka satu lagi untuk oracle-nya ya. Ada keys on the ring, wedding rings, ada girl talks. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang LDR-an dengan pasangan atau berpisah, ada semacam masalah breakup. Di sini saya melihat ada cinta yang tulus, cinta yang penuh perhatian, hati yang sepenuhnya dituangkan ke dalam suatu hubungan. Ini bisa jadi kamu yang menuangkan cinta yang seutuhnya ini terhadap seseorang, tetapi ada jarak yang memisahkan. Tetapi ini bukan berarti jarak aja ya, ada seperti penghalang. Ya, bisa jadi karena masih baru kenal, atau kamu belum memahami dia seutuhnya. Ya, ada many option decision unconventional string along one night stand. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang, kenalannya singkat, udah langsung dalam. Kamu mungkin udah langsung menaruh hati besar terhadap si dia, tetapi si dia belum tentu, karena ada banyak opsi, ada banyak kesempatan dia untuk mencoba yang lain, many options. Ketika dia tidak menemukan air, tidak menemukan sesuatu yang bisa membuat dia ngerasa puas, dia akan mencari itu dari orang lain. Ada imagine, unrequited love, wedding rings. Ada beberapa di antara kamu udah menikah, mungkin udah bertunangan, atau bisa jadi kamu berencana untuk menikah dengan pasangan kamu. Cuman ada chemistry, attraction, ada hal-hal yang membuat si dia kurang tertarik, kurang bergairah sama kamu. Bukan berarti ini total 100% si dia, ya. Bisa jadi kebalikan ya, kamu yang memang gak ada chemistry, gak ada rasa gitu sama sosok si dia di sini. Ada imagine, kamu sedang ngebayangin gimana kalau misalnya menikah dengan si dia. Si dia juga gitu, dia mungkin sedang ngebayangin kalau misalnya aku menikah dengan si Aries, sementara Aries gak tahu betul seperti apa yang aku inginkan. Ada beberapa hal yang membuat dia ngerasa kurang puas. Entah kenapa saya ngerasa ini masalah ranjang, masalah masculinity, masculine energy. Kalau misalnya kamu laki-laki ya, dia ngerasa kamu itu kurang macho, kurang kuat, kurang strong. Oke. Yang ketiga ada soulmate, calling in your soulmate, girl talk. Wow, di sini soulmate, di sini calling your soulmate. Kamu mungkin sekarang sedang mengafirmasikan kalimat-kalimat yang positif untuk dipertemukan dengan
belahan jiwa kamu. Bisa jadi ini kamu adalah sosok single, atau kamu yang selalu bermasalah dengan seseorang. Ketika memulai hubungan pasti break. Memulai hubungan pasti si dianya hanya ngemanfaatin kamu aja, atau dia ngeduain kamu selingkuh. Selalu hal yang sama berulang. Dan di pertengahan bulan November ini, tak kenapa saya ngerasa kamu akan semakin terbuka pikirannya, semakin ingin positif. Ada kesadaran di sini, kalau aku tidak berubah dari diriku sendiri, maka jodoh atau orang yang dipertemukan sama aku enggak akan berubah. Ya memang begitu. Kalau tiap saat kamu menjalin hubungan masalah yang sama berulang-ulang dari yang sebelum-sebelumnya, artinya ada sesuatu dari diri kamu yang perlu diubah. Mungkin cara kamu di dalam nge-treat pasangan kamu, ya baik itu sikap, perkataan, ataupun ketegasan. Ada orang yang memang dia suka seseorang itu tegas. Apalagi kalau misalnya kamu laki-laki ya, perempuan suka laki-laki yang tegas, punya wibawa, berpendirian, punya kedudukan, financial security. Kamu pasti akan dihargai, tunduk dia. Tapi kalau kamu terlalu loyal, mudah diatur-atur, dia akan mempermainkan kamu, suka main-mainin kamu, sesuka hati dia. Oke. Saya buka tarot untuk Aries. Kira-kira sejauh ini apalagi pesan yang disampaikan lewat tarot ini ya. Ada Seven of Pentacles, Page of Cups, Four of Swords, Judgment, Temperance, Six of Swords, Ten of Wands. Oke, saya ambil satu lagi. Ada Nine of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan juga Ten of Swords. Ada rasa frustasi, stres, seperti ada kehilangan. Ada beberapa di antara kamu ini mau berakhir sama pasangannya. Hal tersebut yang membuat kamu gak bisa tidur, kebawa pikiran. Dari perjalanan asmara kamu akan banyak belajar untuk memperbaiki pikiran kamu, hati kamu, sikap kamu terhadap orang lain. Jadi kedepannya sosok orang baru yang ketemu sama kamu akan berubah dibandingkan yang dulu-dulu. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kamu tekankan di dalam kehidupan asmara kamu, Aries. Ada beberapa di antara kamu merasa lelah, capek. Kamu mungkin udah capek di hubungan ini. Banyak beban, kamu memikul banyak beban. Kamu yang jomblo mungkin bebannya ini lebih tekanan dari keluarga. Mikirin jodoh gak kunjung tiba. Ya, cuman di sini kamu bersabar ya, selalu menahan emosi, sikap, mencoba untuk melihat situasi. Apalagi kamu udah ngejalin hubungan lama dengan pasangan kamu, tentunya nggak semudah itu untuk memutuskan. Tak kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan pasangan si dianya ini mungkin karena sedang mengandung. Kalau misalnya pasangan kita sedang mengandung ya, mau putus kan pertimbangan ada di sana. Lihat situasi dulu. Nggak bisa asal-asal ambil tindakan langsung tinggalin. Mungkin ada niat seperti itu, tapi di sisi lain akan berpikir kembali. Ada keinginan untuk pergi jauh, meninggalkan hubungan ini. Tapi hati masih lengket dengan si dia. Ada bunga, tapi ada juga ularnya. Ini cerminan cinta, tapi ada racunnya gitu ya. Dan entah kenapa saya ngerasa justru racun ini yang membuat kamu terpikat, tergoda, terbawa suasana. Kalau hubungan udah dalam misalnya, udah larut ya, kan gak semudah itu ngeninggalin. Sensasi itu udah ada di sana.
sesuatu yang ada sensasi atau kenikmatannya akan selalu terngiang di kepala dan nggak mudah untuk melupakannya. Ini yang membuat kamu masih tetap melirik pada hubungan ini, masih menimbang-nimbang, masih melihat situasi. Kalau misalnya dia berubah menjadi lebih baik, ya mungkin kita bisa tetap jalan. Tapi di sisi lain kamu sebenarnya udah pengen kayak move on ini, kamu udah pengen pergi jauh. Ada Seven of Pentacles, udah terlalu sabar. Nine of Cups, kamu mungkin di satu sisi nggak mau lagi terbebani dengan hubungan yang banyak tekanan, banyak menuntut kesabaran, pengertian dari kamunya. Kamu mungkin merasa itu adalah beban. Kalau misalnya kita aja yang ngertiin terus gitu, itu kan jadi beban ya. Kita ngerasa tertekan karena kita pun pengen dimengertiin, kita pun pengen disayang kan gitu ya kan. Saya ngelihat kamu juga pengen bahagia, pengen dimengerti, pengen diberikan perhatian. Masa aku aja terus yang memberikan perhatian gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Judgment, ada Queen of Cups, the Wheel, King of Pentacles, the Death, the Tower, wow, Page of Wands, Six of Cups. Ada peristiwa yang tiba-tiba mendadak terjadi. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Cups, di sini juga ada Nine of Cups dan juga Queen of Wands. Wow. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo, sesama elemen kamu. Ini sosok yang sangat atraktif, memikat, penuh dengan gairah. Dia suka bergaya nih. Kalau dia perempuan, dia suka bermakeup. Alisnya tebal. Tak kenapa saya kepikiran muncul ini ya, pesannya alisnya tebal. Bisa jadi karena di ini ya, pakai alis, pakai pensil. Ada sesuatu yang tiba-tiba ini surprise. Ini adalah the tower, keruntuhan. Hubungan yang sesuatu yang membuat kamu shock, terkejut. Ada berita atau mungkin kabar dari pasangan kamu yang membuat kamu stres. Di sini ada kesedihan, stres, nggak bisa tidur, yang menguras tenaga, lelah, seperti memikul beban. Tetapi kemudian semuanya akan membaik lagi nih. Ada balikan. Ada Six of Cups dan juga Nine of Cups. Nggak bisa berakhir, nggak bisa putus. Memang benar-benar cinta ya. Nggak bisa berdiri sendiri nih. Sangat bergantung dianya sama kamu. Kalau bukan si dia yang bergantung sama kamu, kamu yang bergantung sama si dia. Penuh dengan pengorbanan. Ada di sini energi yang penuh dengan pengorbanan. Apapun akan dilakukan untuk hubungan, supaya hubungan ini awet, akur, bahagia. Ada pengorbanan perasaan, pengorbanan materi, perjuangan. Ini bisa jadi kamu, ini bisa jadi si dia, tergantung siapa yang punya energi ya. Ada judgment, ada mungkin setelah kamu pikir-pikir alasan-alasan tertentu yang membuat si dia berbuat sesuatu yang mengejutkan kamu. Misalnya salah dia di dalam hitung-hitung uang, atau ada kefatalan dia yang merugikan kedua belah pihak, kamu dan si dia. Awalnya kamu mungkin stres, kamu gak terima, tapi setelah kamu pelajari, observasi lagi, kenapa dia melakukan kesalahan, masih bisa diterima, ditoleransi, maka pada akhirnya akan ada permakluman, ada permaafan. Wow, luar biasa ya. Kamu yang udah berakhir dengan seseorang, gak mau balik lagi dengan sosok si dia, kamu rasa udah toxic, bakalan dealing dengan new chapter, kehidupan baru, babak baru. Akan ada positif emosional, emosi yang positif
yang selalu mengiringi setiap perjalanan kamu, ketemu dengan teman, ikut undangan, atau mungkin di dalam lingkungan pekerjaan, organisasi di mana kamu berada, selalu ketemu dengan orang baru. Jadi ada peluang-peluang di sini untuk terkoneksi dengan energi-energi yang baru. Ini akan memberikan kamu banyak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, excited, semangat kamu untuk membangun pikiran-pikiran positif di dalam diri kamu itu semakin besar. Ini membuat kamu semakin optimis bahwa ya udah, kalau misalnya jodohku belum dapat yang tepat sekarang, pasti nanti akan dipertemukan dengan Tuhan. Sembari aku menunggu, ya aku lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, terus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Akan ada pikiran-pikiran yang positif itu ya, semakin positif, semakin semangat, walaupun jomblo, walaupun sendiri, tapi akan ada positif spiritual emotional, emosi spiritual yang positif. Kalau kacamata kita udah positif, maka apapun yang kita lihat, lingkungan yang sekacau apapun yang kita lihat, itu semua akan tampak bagus. Tapi kalau misalnya kacamata kita itu udah negatif, sebaik apapun lingkungan kita atau orang-orang sekitar kita, termasuk pasangan ya, pasti semuanya jadi buruk. Nah, pertama yang harus kita bangun adalah positivity dari dalam diri kita. Apalagi kamu yang jomblo, harus terus membangun pikiran-pikiran yang positif tadi, supaya ketika kamu membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru, kamu menarik energi yang positif juga. Oke, demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.